Jamaah sekalian, pertemuan yang lalu telah kita menyebutkan 2 dari 3 yang merupakan kewajiban kita untuk mengetahuinya dan mengamalkannya. Kita mengingatkan lagi bahwasanya yang pertama adalah Anallaha khalaqana wa razzaqana wa lam yakturukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhalal jannata wa man asahu dakhalan nar. Poin yang pertama yang harus kita pelajari dan kita harus yakini dan wajib kita mengilmuinya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan memfasilitasi kehidupan dunia kita ini, namun tidak membiarkan begitu saja, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasul kepada kita untuk kita ikuti dan kita taati. Dan barang siapa yang mentaati Rasul tersebut, terlebih khusus Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang memaksiatinya, maka dia adalah orang-orang yang akan memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, dan telah kita bahas poin yang kedua ini sebahagian, yang inti dari pada poinnya adalah annallaha la yarda ay yushrak ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disekutukan kepada siapapun, baik itu disekutukan bersama malaikatnya, walaupun itu merupakan malaikat yang terdekat, wala nabi mursal, dan walaupun itu adalah yang menjadi sekutunya adalah nabi atau rasul yang diutus. Jadi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak meridhai untuk disekutui atau dijadikan tandingan untuknya, apakah tandingannya itu adalah malaikat atau rasul sekalipun. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semuanya, fala taj'alu lillahi andada. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, yang merupakan pada poin yang pertama kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, maka konsekuensinya adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan memfasilitasi semua sarana yang kita butuhkan untuk kehidupan dunia ini, baik dari semua yang ada pada anggota tubuh kita ini, pernapasan, oksigen dan sebagainya, air, dan semua apa-apa yang kita nikmati di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka konsekuensinya adalah kita sembah Tuhan kita, yaitu Allah yang memberikan segala-galanya. Dan poin yang kedua adalah fala taj'alu lillahi andada. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan memfasilitasi semua apa yang kita butuhkan untuk kehidupan dunia ini, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian buat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan. Ya, barang siapa yang menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa syirik jamaah sekalian, sebagaimana kita ketahui, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita meninggal dengan dosa syirik tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Adapun syirik ini jamaah sekalian terbagi menjadi 2 macam. Syirkun akbar wa syirkun asgar. Syirik besar dan syirik kecil. Fa amma syirkul akbar, adapun syirik besar, fa inna Allah ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu
liman mata alaihi. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasannya barang siapa yang terjatuh pada syirik besar ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya kalau dia meninggal di atas kesyirikan ini, naudzubillahi min dzalik. Dan dia akan diharamkan dari surga Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik atau dosa yang lebih kecil daripada kesyirikan tersebut. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan, Allah akan haramkan atasnya surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Karena kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Dan di antara akibat dari kesyirikan besar ini jamaah sekalian, wa yuhbitul amal wa la yuqbal ma'hu amal, menyebabkan seluruh amalan kita akan terhapus dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Walaupun kita salat, zakat, puasa, haji, walaupun berkali-kali, tapi kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wala takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepada sebelum engkau, ya, diwahyukan kepada sebelum Nabi Muhammad SAW, dan juga diwahyukan kepada engkau dan sebelum engkau. La in asyrakta, jikalau engkau berbuat syirik, isi wahyunya adalah jikalau engkau berbuat syirik, maka semua amalanmu akan terhapus dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut. Sudah terkumpul, misalnya kalau masalah harta saja dikumpulkan, langsung terbakar semua hartanya, naudzubillah min dzalik, itu kan bangkrut. Atau mungkin bisnis sudah melejit, tiba-tiba bangkrut, naudzubillah min dzalik. Nah, kalau di sisi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali saja melakukan syirik besar, semua amalan kita dari kita balik sampai kita sekarang ini semuanya terhapus, naudzubillah min dzalik, kalau kita terjatuh pada syirik besar. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau mereka berbuat syirik, maka semua amalan mereka akan terhapus. Jadi sebagai poin penting dari pengertian syirik besar ini jamaah sekalian adalah segala sesuatu penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu salat kita, nazar kita, atau kesembelihan kita, maka ini termasuk syirik besar. Meminta kepada selain Allah, mendatangi kuburan, mendatangi tempat yang dikeramatkan, meminta-minta di sana. Misalnya, wahai Syekh Fulan, atau bahkan kalau mendatangi kubur Nabi SAW dan meminta di sana, ya Rasulullah, berikan aku jodoh misalnya, berikan aku turunan. Nah, ini sudah syirik besar jemaah sekalian. Naudzubillah min dzalik. Karena menyelisihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah,
dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, ini diantara salah satu hikmahnya kenapa kita harus mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam salat kita. Di antara doa iftitah kita katakan, di antara riwayat doa iftitah yang mungkin kita pernah hafalkan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk syirik besar. Adapun syirik kecil, wa amma syirkul asghar, syirik kecil ini jamaah sekalian, dia adalah semacam sarana menuju syirik besar. Kalau dia adalah sarana menuju syirik besar, maka dia adalah termasuk kategori syirik kecil. Namun sekali lagi, hal ini tidak boleh diremehkan. Walaupun dia syirik kecil, dia lebih besar daripada dosa besar. Lebih besar daripada mencuri, minum khamar, berzina, naudzubillah min dzalik, dari semuanya. Ini syirik kecil. Syirik kecil tapi dia lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Olehnya itu diantara para ulama kita berbeda pendapat dalam membagi syirik besar dan syirik kecil ini. Ada yang mengatakan semuanya, baik syirik besar, syirik kecil, semuanya kekal di dalam neraka. Karena bersandarkan dengan ayat yang kita bacakan tadi secara umum. Innahu may yusyrik billahi, barang siapa yang mensyirikatkan Allah, faqad harramallahu 'alal jannah, mereka akan diharamkan atasnya surga. Ya, di sini para ulama kita yang mengatakan semua masuk di dalamnya, karena ayatnya umum menjelaskan syirik apapun itu, besar atau kecil. Di antara pendapat yang lainnya mengatakan yang dimaksud di sini dibedakan antara syirik besar dengan syirik kecil itu pada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, maksudnya syirik besar, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa syirik yang lebih kecil daripada itu, dan termasuk dalamnya dosa-dosa besar. Nah, ini diantara dari ulama yang membedakan antara syirik besar dengan syirik kecil. Tapi kalau yang tidak membedakan, mengatakan semua syirik termasuk dalam sini. Adapun wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha adalah dosa selain syirik. Ini ada yang membedakan, ada yang tidak membedakan. Di antara contoh syirik kecil jamaah sekalian, kayasirur riya. Yasirur riya, riya yang sedikit. Ini termasuk syirik kecil. Bagaimana tuh riya yang sedikit? Riya yang datang tiba-tiba. Misalnya dia sholat, melaksanakan sholat sunat misalnya, atau sholat wajib, datang orang masuk ke masjid tersebut, dia merasa ada yang melihatnya. Awalnya ikhlas karena Allah, tapi karena dia merasa ada yang melihatnya, maka dia memperbagus sholatnya, berusaha untuk khusyuk, memanjangkan sholatnya. Padahal kalau dia sendiri cepat sekali balap. A'udzubillah min dzalik. Ini namanya yasirur riya. Ini akan menghapuskan solat, menghapuskan pahala solat. Sekalian, a'udzubillah min dzalik. Ini yasirur riya. Tapi kalau kita berusaha melawannya, la yadurruh insyaallah, tidak akan berpengaruh kepada solat kita. Kita berusaha melawannya, kita berusaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berusaha melawannya, kita ini ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dari awal memang dia sholat bukan untuk Allah, ini juga termasuk syirik besar. Kalau dari awal memang seperti orang munafik, yura'unan nas, dia memang sholat bukan untuk Allah tapi untuk manusia, supaya tidak dikatakan munafik, supaya tidak terdeteksi bahwasanya dia munafik. Karena orang munafik itu terdeteksi dengan tidak datangnya sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Sholat sangat berat bagi orang munafik. Mereka bermalas-malasan. Yura'unan nas, qamu kusala, yura'unan nas. Kemudian juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun.
Sungguh celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yuraun. Di antara orang yang lalai dari salatnya adalah orang-orang yang riya di dalam salatnya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ya, sebagai penegasan kembali, ketika membaca surah Al-Maun ini, jangan kita singgah di fawailul musallin. Harus diteruskan. Kecuali ingin mengulangi kembali, maka kita baca fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Karena kalau kita singgah saja fawailul lil musallin, itu artinya apa? Celakalah orang yang salat. Kita harus sambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ini namanya yasirur riya. Ada saudara yang riya apa itu? Sum'ah. Memperdengarkan amalannya. Tidak ditanya, dia beritakan. A'udzubillahi min dzalik. Sudah apalagi di medsos sudah membaca Al-Qur'an sekian. Posting lagi di status. A'udzubillahi min dzalik. Ya mas sekalian, jangan sampai seperti itu. Mungkin awalnya memotivasi yang lain, tapi hati-hati. Syaitan tidak akan tinggal diam. Jangan sampai kita termasuk di situ. A'udzubillahi min dzalik. Ini yasirur riya. Apalagi kalau memang mau pencitraan, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah untuk pencitraan, salat untuk pencitraan dan sebagainya dan sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Ini sangat berbahaya. Wala yakhruj minal millah. Kalau syirik besar tadi, ini menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Nauzubillah, sangat berbahaya. Kalau wudu saja ada pembatal wudu. Akramakumullah, kalau kita misalnya buang angin, itu kan batal wudunya. Maka syahadat kita juga ada nawaqid, ada pembatalnya. Itu kesyirikan. Ya, kalau dia bertobat, maka dia harus bersyahadat lagi. Kalau syirik besar ini, kemudian dia meninggalkan kesyirikan tersebut. Terkadang timbul pertanyaan, kalaulah pernah orang terjatuh dalam kesyirikan dan amalan-amalannya telah terhapus, apakah bisa kembali amalannya? Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengembalikan kembali amalnya, bahkan lebih daripada itu, yubaddilu sayyiatihim hasanat. Dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang pernah terjatuh dalam kesyirikan, misalnya orang yang terjatuh dalam perzinahan dan sebagainya dan pencurian dan sebagainya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Ya, barang siapa melakukan hal tersebut maka dia telah melakukan dosa besar. Yudha'af lahul adzab, akan dilipat gandakan siksaan baginya pada hari kiamat. Tapi illa man taba wa amana wa amila amalan solihan, kecuali kalau dia bertaubat. Ingat jamaah sekalian, taubat bukan sekedar pengakuan saja, tapi disertai dengan apa? Wa amana, beriman, wa amila amalan solihan, dan dibuktikan dengan amalan. Jangan mengatakan saja saya setelah hijrah, tapi tidak ada bukti amalan dari menuntut ilmu dan mengamalkan amalan-amalan yang seharusnya kita amalkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka merekalah, kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman disertai dengan memperbaiki dirinya, mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Subhanallah. Bahkan di dalam satu riwayat, karena para sahabat juga sebagian dulunya musyrik kemudian masuk Islam. Apakah amalan-amalan yang dulu pernah dilakukan di zaman jahiliyah ketika dia masih musyrik, kemudian ketika dia masuk Islam, dia tercatat pahala? Misalnya amalan kebaikan, bersedekah. Karena orang Arab itu pada zaman jahiliyah pun mereka suka bersedekah awalnya. Maka disebutkan dalam riwayat, iya, pahalanya itu tercatat setelah dia masuk Islam. Subhanallah, teman sekalian. Ya, ini begitu indahnya Islam ini. Adapun syirik kecil, la yakhruj minal millah, tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Kalau kita mengambil pendapat yang membedakan antara syirik besar dengan syirik kecil, lakinnahu yubatil amal alladhi min aslihi amalur riya wa sam'ihi. Namun dia membatalkan
pahala dari amalan yang dia riya di situ. Seperti sholat tadi, kalau dia riya dalam sholat sampai terakhir, maka sholatnya sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya amalan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu syarat diterimanya amalan. Kalau selama dia memenuhi rukun dan syaratnya, dia syaratnya sah tapi dia menjadi batal pahalanya, dan tentunya itu akan menyebabkan amalan-amalannya itu dari sisi sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau ibadah yang dia itu ibadahnya tidak berhubungan dari awal sampai terakhir. Kalau sholat kan dari takbiratul ihram sampai salam, itu kan berhubungan dari awal sampai terakhir. Karena kalau kita buang-buang air misalnya, buang angin, kita pasti ulang dari awal. Ya, tidak mungkin. Ya, kita mulai dari di mana kita buang angin, tidak. Tapi dari awal karena batal. Tapi kalau misalnya sedekah, dia bersedekah misalnya 50.000 di sini, di masjid ini, dia ikhlas karena Allah. Tadi di masjid lain dia bersedekah misalnya 100.000, tapi karena riya, maka yang 100.000 itu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama ini diterima karena dia tidak bersambung. Beda. Ini diantara perbedaan dari sisi riyanya ini. Wal ibadatu, jamaah sekalian, dan ibadah iyyaka na'budu, sebagaimana pernah kita jelaskan sebelumnya juga, hiya ismun jami' li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi perkataan, perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Ini adalah ibadah, termasuk kategori ibadah. Kemudian jamaah sekalian, untuk kami tegaskan lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho untuk disekutukan. Namun bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh sama kita. Allah Maha Kaya, tidak butuh sama kita. Tapi Allah berhak menghukum kita kalau kita bersalah, kalau kita berdosa dan bermaksiat. Tapi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sama kita. Kitalah yang butuh sholat, kitalah yang butuh puasa, kitalah yang butuh zakat, haji dan sebagainya, dan amalan-amalan yang lainnya. Walaupun kita belum tahu secara persis apa hikmahnya, tapi kita harus yakin ada hikmah di balik situ, bahwasanya semua yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan pasti ada hikmahnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri juga. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya dari larangan tersebut. Kita mengetahuinya atau belum mengetahuinya, tetap harus kita yakini pasti untuk kemaslahatan manusia. Di dalam hadis disebutkan, jamaah sekalian, hadis yang panjang ini, An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an Rabbih, dari apa yang direwatkan Nabi SAW dari Tuhannya. Ini namanya hadis qudsi, yaitu hadis yang Nabi SAW riwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana lafaznya ini Nabi SAW yang mentakbirnya atau mengucapkannya. Adapun Al-Quran itu lafaznya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, annahu qala, ya ibadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku. Allah memanggil kita sebagai hambanya. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman atas diri saya. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hambanya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku telah menjadikan kezaliman ini di antara kalian sesuatu yang haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun,
Setiap kalian adalah tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali siapa yang aku berikan petunjuk. Wa wajadaka dhallan fahada. Walaupun ayat ini dikhususkan kepada Nabi SAW, ketika didapati Nabi SAW pernah bukan tersesat dalam agama, tapi tersesat dalam pernah berjalan, kemudian tidak tahu pulang. Maka Allah SWT memberikannya petunjuk di saat itu. Tapi di sini secara umum jamaah sekalian, Allah mengatakan kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hambaku, asalnya kalian itu tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Jamaah sekalian, kalau kita mengingat masa-masa kelam kita, subhanallah, kita dalam kesesatan, namun kita digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput petunjuk dan hidayah ini. Maka kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai kita sia-siakan hidayah yang Allah telah berikan kepada kita semuanya jamaah sekalian. Ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Ketika kita masih bingung mana jalan yang benar ini, setiap orang mengatakan, setiap kelompok mengatakan dirinya yang paling benar. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah mana yang benar ini ya Allah, siratal mustaqim. Dan kalau kita sudah berada di dalam mustaqim itu, maka kita minta istiqomah kepada Allah. Ya Allah, istiqomahkanlah aku di dalam hidayahmu ini. Makanya senantiasa kita ucapkan dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah aku ya Allah, bimbinglah kami ke jalanmu yang lurus. Maka kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika kuntum min qabl famannallahu alaikum. Dulu kalian juga seperti itu, seperti mereka yang lari dari Allah Subhanahu wa taala. Famannallahu alaikum, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar jamaah sekalian. Jangan sampai kita menjualnya dengan dunia. Nauzubillah min dzalik. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ditindas bahkan dibunuh hanya untuk memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, memperjuangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sumayyah, ibunya Yasir, ibunya Ammar, istrinya Yasir, wanita yang pertama kali syuhada, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam, ditombak sampai tembus jamaah sekalian hanya ingin mempertahankan la ilaha illallah. Begitu pula Yasir mas sekalian, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Bilal juga demikian. Ia dihukum dan disiksa di bawah terik matahari yang sangat panas di padang pasir. Kemudian disimpan di atasnya batu yang sangat besar, namun dia tetap mengatakan ahad. Saudara-saudara kita di Burma, di Myanmar, Rohingya jamaah sekalian, ditindas dan dizolimi, bahkan dibakar. Mereka meninggalkan kampungnya hanya untuk menegakkan agamanya, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai, sekali lagi jamaah sekalian, jangan sampai kita menjual agama kita hanya karena dunia. Tidak ada yang menjamin bagaimana keadaan kita, bagaimana keadaan kita ketika kita meninggal. Makanya kita selalu diingatkan oleh khatib firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim jamaah sekalian, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ketika ditimpa suatu musibah, ujian yang sangat besar, ditindas, dizolimi, maka Nabi SAW mengatakan, sungguh sebelum kalian ada yang digergaji sampai terbelah tubuhnya, bahkan ada terbelah dua dan sebagainya, namun hal tersebut tidak memalingkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ashabul Ukhdud jamaah sekalian, mereka dilimpar ke dalam parit yang setelah dinyalakan api hanya ingin mempertahankan akidahnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup jamaah sekalian, sekali lagi, kita tidak ada yang aman dari ujian. Ada yang diuji dengan jabatan, ada yang diuji dengan harta,
ada yang diuji dengan wanita, ada yang diuji dengan anaknya. Semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diistiqomahkan pada setiap keadaan. Tidak sedikit orang yang awal-awalnya penuntut ilmu, melakukan amal-amalan soleh, tapi terfitnah dengan wanita. Na'udzubillah min dzalik. Tidak sedikit awal-awalnya seorang aktivis, tapi terfitnah dengan jabatan. Tidak sedikit awalnya yang mereka adalah orang yang rajin beribadah, menuntut ilmu, tapi terfitnah dengan apa? Usahanya. Dan begitu pula juga dengan yang lainnya. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan mengatakan dirinya telah beriman dan mereka belum diuji? Dan sungguh jamaah sekalian, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka timbulkanlah terus rasa kebutuhan kita, kefakiran kita kepada Allah. Aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selalu kita berusaha khusyuk ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, membimbing lisan kita, membimbing gerak-gerik kita kepada yang Allah ridhai. Ya ibadi kullukum ja'i. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu asalnya lapar. Illa man at'amtuhu fastat'umuni ut'imku. Kalian semua itu kelaparan, kecuali orang-orang yang kuberikan makanan. Maka mintalah makanan kepada aku akan berikan makanan kepada kalian. Pernah kita bahas juga masalah ini. Olehnya itu sebelum kita makan, kita baca bismillah, minta tolong kepada Allah, dan setelah kita makan baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada saya. Ini yang kita baca, pengakuan bahwasanya makanan ini Allah yang berikan kepada kita. Allah yang memudahkan makanan ini sampai kepada kita. Walaupun makanan kita mewah, sangat mahal, fakhir, istimewa, mungkin makanan termahal di dunia, mungkin di hadapan kita. Coba kalau kita sariawan, sakit gigi, kita tidak bisa menikmatinya. Subhanallah jemaah sekalian, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhannya Ka'bah ini. Tuhannya Ka'bah yang kita sembah bukan Ka'bah, tapi Tuhannya Ka'bah. Ya, karena berhubungan dengan orang Quraisy pada saat itu. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada mereka, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada mereka. Ini dua nikmat jamaah sekalian yang pernah sering kita ingatkan. Nikmat makan dan nikmat aman. Ada saudara-saudara kita, ada makanan tapi dia tidak aman. Ya, tiap hari mungkin mendengarkan suara bom, ledakan seperti saudara kita di Palestina dan sebagainya. Ada makanan, kita suplai makanan bantuan tapi tidak aman mereka. Ada juga sebaliknya, aman tapi tidak ada makanannya. Ini dua nikmat yang terbesar sering kita lalaikan. Makanya kita jangan tabdzir, jangan berlebih-lebihan. Makanya Allah mengatakan apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Ini diantara, kalau dalam sisi kesehatan jamaah sekalian, Allah menggabungkan kedua-duanya ini. Kalau mau sehat, makan dan minum. Tapi apa? Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kalau orang tidak makan, loyo. Beda kalau puasa tentunya. Makanya ada juga buka puasa supaya kita kuat. Tapi apa? Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Dulu mungkin kalau kita dahulu susah makanan, sedikit makanan, orang tua mengatakan habiskan nasi tak. Ini sangat butuh kita dengan nasi dan sebagainya. Ada di antara saudara kita yang makan sehari, makan seharinya tidak. Subhanallah. Maka jangan sampai kita tusrifu, jangan kita berlebih-lebihan dalam masalah ini. Ya ibadi kullukum arin. Wahai hambaku, di sebelumnya jamaah sekalian kita minta makanan sama Allah. Artinya apa? Kita bertawakal kepada Allah SWT, minta doa kepada Allah agar diberikan rezeki yang halal. Makanya zikir pagi yang kita ucapkan apa itu?
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Berilmu yang bermanfaat, apalagi rizki yang baik dan halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu kita pada pagi hari, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, mempermudah kita kepada rezeki yang halal. Ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu telanjang, tidak berpakaian, illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepada aku akan berikan pakaian kepada kalian. Soal masalah dunia jemaah sekalian, tapi kita diminta hati kita ini bergantung kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan sebab-sebabnya. Sering kami ingatkan dengan kisahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, terputus sandalnya, minta mengadu kepada Allah, ya Allah terputus sandalku. Supaya apa? Allah mudahkan itu sebabnya. Bahkan salafus saleh mengatakan, laqad sa'altullah hatta fil mil, sampai perkara garam, habis garam di rumah, saya minta sama Allah, mengadu sama Allah. Subhanallah, agar Allah memudahkan itu. Saya sakit ya Allah, saya punya utang ya Allah, mengadu sama Allah dulu. Ya, menunjukkan apa? Wa iyyaka nasta'in, agar hati kita ini hanya bergantung sama Allah. Setelah itu Allah kemudahkan. Allah kemudahkan. Boleh jadi setelah itu karena kita telah mengadu kepada Allah, ya punya hutang ya Allah, tiba-tiba besoknya ada yang telepon kita, subhanallah. Ada yang seperti ini. Begitu banyak kisah-kisah yang terjadi jamaah sekalian. Ada yang pernah sudah mau membayar sewa rumahnya, belum ada didapat untuk bayar sewa rumahnya. Ketika di Madinah jamaah sekalian, itu kita kontrak di sana. Itu mungkin kalau 1 tahun itu ngontrak apartemen, kamar, bukan rumah. Kalau normalnya itu 1 tahun sekitar 40 juta, itu normalnya. Tapi kalau subsidi mungkin setengahnya. Ada orang mengisahkan, jemaah sekalian, mengatakan pada saat itu betul-betul tidak ada. Ya, ini sudah mau ada tagihan, ini sudah dekat untuk ditagih. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba beberapa hari kemudian ada yang telepon dia. Ada di telepon dia, subhanallah. Saudara saya, ini ada pekerjaan yang bisa mungkin kita bantu saya. Ya, subhanallah, dalam beberapa pekan dia sudah menghasilkan. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Nah, kita selalu menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi kita punya urusan. Ya ibadi kullukum arin illa man qasatuhu fastaksuni aksukum. Ya, wahai hambaku, semua kalian dalam keadaan telanjang, maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan berikan kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, setelah itu Allah mengatakan apa? Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sungguh kalian selalu melakukan dosa pada malam hari dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Namun ketahuilah, saya Maha Pengampun dari segala dosa-dosa. Subhanallah jemaah sekalian, Allah terus mengajak kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampunlah kepadaku, maka aku akan ampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian tidak bisa mencelakakan saya. Begitu pula sebaliknya, kalian tidak bisa memberikan manfaat kepada saya, karena Allah Maha Kaya dan tidak butuh kepada kita. Ya ibadi law anna awwalakum, wahai hambaku, seandainya makhluk yang paling pertama dan makhluk yang paling terakhir, wa insakum wa jinnakum, dari kalangan manusia dan kalangan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ma zada dzalika fi mulki syai'a, sama sekali tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, begitu pula sebaliknya, wahai hambaku, law anna awwalakum, seandainya makhluk yang paling pertama sampai terakhir, manusia dan jin, semuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama sekali tidak akan mengurangi kerajaan saya. Ini menunjukkan Allah Maha Kaya, tidak butuh sama kita jemaah sekalian. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum,
seandainya manusia yang pertama, makhluk yang pertama dari kalangan jin dan manusia sampai yang terakhir semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan setiap permintaan masing-masing kepada mereka, mana qasadzalika mimma indi, tidak akan berkurang sedikit pun dari apa yang saya miliki. Subhanallah. Ya, maha kuasa Allah Subhanahu wa taala dan maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr, kecuali seperti apa? Seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut kemudian diangkat, itu pun tidak ada yang tersisa, tidak ada yang kurang sedikit pun. Ini cuma permisalan saja agar kita mengetahui bagaimana kekuasaan Allah SWT yang begitu luas, kekayaan Allah SWT begitu kaya. Ya ibadi, innama hiya a'malukum muhsiha lakum, hai hambaku, sesungguhnya itulah amalan-amalanmu yang aku akan hitung. Ya summa wafikum iyyaha, dan setelah itu akan memberikan balasan kepada kalian. Paman wajada khairan, maka barang siapa yang telah mendapatkan amalannya amalan yang baik, falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi tidaklah kita bisa beramal kebaikan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa, dan barang siapa yang mendapati, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ini jamaah sekalian yang perlu kami sampaikan. Semoga yang telah kita dapatkan pada pertemuan ini betul-betul yang menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di jalannya sampai kita menemuinya. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan dari pribadi kami sendiri dan waswas syaitan, dan mohon diampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.